Saya Iren Lutfitasari, NIM 19051204086 dari Teknik Informatika 2019B, Web Server dan DNS Server. Web Server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umum dengan dokumen HTML. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS style cert, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi dari web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Cara kerja web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirim permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirim ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk mengambil halaman website. Kemudian web server mengirim HTTP respon ke browser dan memproses menjadi halaman situs web. Fungsi web server. Pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan, change, dan modul yang tidak terpakai. Ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirim browser. Lalu ada DNS. DNS adalah Domain Name Server atau DNS. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Research Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet Anda perlu mengetik IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Contohnya seperti Google, kita nggak perlu masukkan IP address-nya, tapi tinggal klik google.com. Lalu fungsi DNS. Pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Cara kerja DNS. DNS bekerja dengan tahap-tahapan, dimulai dari meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap lainnya seperti DNS requisitions, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Kita mulai percobaannya. Pertama, kita buat skema jaringan, lalu server HTTP, lalu kita ganti isi indeks seperti itu, lalu kita mulai percobaannya. Nah, ini sudah dibuat skemanya seperti ini. Kita buka web servernya, lalu kita beri IP-nya dulu seperti ini, yaitu 434341. Subname mask-nya 2552550. Lalu gateway-nya 4343254. Lalu kita klik service, lalu klik HTTP, kita on-kan, lalu yang indeks ini kita ganti sesuai seperti ini. Kita copy, kita ganti IP-nya, kita pindah di sini, lalu kita save, klik yes. Lalu masing-masing PC dan laptop dan smartphone kita ping dulu agar mengetahui sudah terhubung nggak sama server tersebut. Kita klik ping, lalu IP-nya 43431 sesuai IP web servernya. Nah, kalau sudah direspon seperti ini berarti sudah tersambung. Kita coba di PC 4, di command prompt, ping 43431. Jika direspon berarti sudah tersambung. Kita coba juga di laptop. Kita ping, kita klik 43431.
lakukan juga pada laptop dan smartphone. Lalu kita coba di PC 1, kita buka web browser. Lalu kita coba klik 43431. Nah, ini sudah masuk. Kita masuk dengan IP address-nya. Tampilannya seperti ini. Kita coba juga di PC 6. Kita klik 43431. Keluar juga. Kita coba juga di smartphone, di web browser. Kita klik 43431. Sudah tersambung. Lalu kita setting DNS. Pertama, percobaannya kita buat skema jaringan, lalu aktifkan service DNS pada PC DNS dan lakukan perintah sn lookup pada PC. Kita buka server DNS-nya. Kita lihat IP-nya 33331, subnet mask-nya 255250, gateway-nya 33254. Kita buka server, kita buka DNS-nya di-on-kan. Lalu kita coba buat nama dan address-nya, nanti akan tampil seperti yang di bawah itu, seperti jarcom.com dengan IP-nya 43431, ataupun yang atasnya juga sama. Nah, kita akan coba menyambungkan, kita kasih nama keduanya, kita klik www.jarcom.com, lalu IP address-nya tetap sama 4343. Kita sambungkan ke jarcom.com. Kita klaim, kita sambungkan ke jarcom.com. Kita add. Sudah tersambung. Terus kita coba di PC 1, DNS servernya jangan lupa diklik 33331 sesuai IP DNS servernya. Semuanya dari PC 1 sampai PC 6 ataupun laptop dan smartphone juga diklik sama seperti itu. Lalu kita ke command prompt, kita coba klik ns lookup. Lalu kita tampilkan IP-nya 3331. Oh maaf, kita langsung ke nama yang sudah tadi kita klik ya, ns lookup jarcom.com. Nah, kalau gini udah keluar, sudah tersambung sama DNS servernya. Jadi kita tidak mengklik IP lagi, tapi langsung ke namanya dan address-nya nanti juga keluar. Kita coba di web browser, apakah sudah tercantum apa belum. Kita coba di jarcom.com. Nah, udah tersambung ya. Seperti ini, nanti sama dengan tampilan di web server tadi, tapi kita tidak melalui IP, tapi langsung melalui nama web tersebut. Kita coba lagi di PC 2, ke web browsernya, kita klik juga di jarcom.com. Nah, kalau sudah gini berarti sudah tersambung. Kita coba di smartphone juga, di web browsernya, kita klik lagi jarcom.com. Ini sudah tersambung.